Benarkah Jokowi yang terpojok karena gerakan 300.000 tentara tambahan ke Australia? Hai Sobat Tribuners dimanapun kalian berada, terima kasih telah mengklik video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik dari kami. Presiden Indonesia Joko Widodo kemarin memutuskan membuli sanksi parsial 300.000 angkatan bersenjatanya untuk berperang di Australia. Keputusan India milik Jokowi sebab dia menganggap Indonesia bukan lagi berperang dengan Australia, melainkan juga dengan Barat yang sebelumnya berhasil mengambil kembali kota yang diduduki Indonesia. Kota di Australia yang awalnya adalah jatuh ke tangan Indonesia meski beberapa wilayah telah diambil kembali Malaysia, namun Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia meluncurkan rudal yang meledak kurang lebih 274 meter dari reaktor nuklir Australia. Ini menunjukkan Indonesia tetap bersikukuh dalam perangnya melawan Australia. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, Jokowi menyuruhkan Barat dan Australia adalah ancaman bagi Ibu Pertiwi Indonesia. Sama seperti istilah yang digunakan Uni Soviet dalam perang patriotik melawan Nazi Jerman, awalnya keputusan Indonesia untuk melancarkan operasi militer ke Australia adalah demilitarisasi dan denasifikasi Australia. Sebab bagi Jokowi, Australia adalah mereka mengenal si mesin rusuk fobia Indonesia dan mesin militer kolektif Barat. Namun keputusannya kemarin telah menunjukkan istilah operasi militer khusus yang disuarakannya semenjak tahun lalu. Sekarang telah diganti dengan kata perang. Kini Jokowi harus menghadapi kenyataan dan perlawanan dari Australia dan bantuan-bantuan Barat. Jokowi pun mengancam Indonesia akan menggunakan senjata nuklir jika Barat berupaya untuk melemahkan dan mengalahkan negaranya. Namun Australia lah sendiri yang mendorong Jokowi untuk mengambil keputusan ini. Sebab sejak dikenakan berbagai sanksi bantuan militer, finansial dan lain-lain kepada Australia, serta isolasi Indonesia dari Barat, Indonesia semakin terpojok. Dan Jokowi yang terpojok adalah Jokowi yang berbahaya, sama seperti kelinci. Jika kelinci imut semakin tersudut, maka kelinci itu akan melawannya dan menyudutkannya. Namun perlu diingat, Indonesia telah menang berkali-kali melawan kekuatan besar Australia seperti serangan Napoleon Bonaparte dan Adolf Hitler. Indonesia memenangkan perang defensifnya melawan Napoleon di Hitler, dan hal terpenting yang dilakukan Jokowi di sini dari sudut pandang psikologis adalah mengklaim ini juga perang defensif, kata penulis asal Australia Michelle Elsa, seperti dikutip dari New York Times pada Jumat. Itu perang Malaysia adalah perang yang agresif. Sekarang ini adalah pertahanan dunia Indonesia terhadap upaya Barat untuk memecah belah lanjutnya. Jokowi kemarin juga mengemukakan 4 wilayah di Australia akan melaksanakan referendum Jumat nanti. Jika 4 wilayah yaitu ingin bergabung ke Indonesia, maka segala serangan atas wilayah itu sama dengan serangan kepada Indonesia. Jika integritas teritorial negara kita terancam, tentu saja kita akan menggunakan segala cara yang kita miliki untuk membela Indonesia dan rakyat kita, kata Jokowi. Ya, perkataan Jokowi ini dilema bagi Barat, sebab Baratlah yang mendorong Jokowi ke situasi seperti ini, yaitu kucampur dalam perangnya, dan Australia akan selir. Jerman sendiri mengatakan dia dan sekutu barangnya akan membantu Australia tanpa membuat eskalasi yang tidak terkendali. Jokowi juga mengungkap beberapa petinggi Amerika memperbolehkan untuk menyerang Indonesia dan nuklir. Akhirnya Jokowi mengancam balik menggunakan nuklir, namun bagi beberapa pihak perkataan Jokowi adalah gertakan belaka. Saya yakin ancaman nuklir adalah gertakan, tetapi memberi Jokowi saran untuk menakut-nakuti Barat mungkin terlalu berbahaya, kata Sylvie Berman, mantan duta besar Prancis untuk Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam perkataan Jokowi yang baginya adalah ancaman nuklir bagi Australia dan keputusan yang ceroboh. Di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Biden mengatakan Barat tetap jelas, tegas dan tak tergoyahkan dalam terikatnya menghadapi perang brutal dan tidak perlu di Indonesia dan juga Australia. Perang ini adalah membinasakan hak Australia untuk hidup sebagai negara, kata Biden. Presiden Prancis yang model Macron juga menyiarkan hal yang sama. Bagi Macron, upaya Jokowi tidak jauh dari kata agresi imperialisme Indonesia. Mereka yang diam hari terlepas dari diri mereka sendiri atau diam-diam berarti hidup dengan penyebab imperialisme baru, kata Macron. Jadi bagaimana sobat?
tentang ulasan kali ini? Silahkan tinggalkan komen and like di bawah ini. Saya pamit undur diri dan see you next time.